Kalian tentu masih mengingat nama Timor Timur, wilayah yang dulu menjadi bagian dari Indonesia dan kini dikenal sebagai Timor Leste. Negara kecil di Asia Tenggara ini pernah menggemparkan dunia, bukan karena lompatan kemajuan ekonominya, melainkan karena sebuah pernyataan berani dari presidennya pada tahun 2007. Dengan keyakinan penuh, ia menyatakan bahwa suatu hari Timor Leste akan berubah menjadi the next Dubai. Sebuah klaim yang terdengar sangat ambisius, bahkan nyaris tak masuk akal, mengingat saat itu Timor Leste baru saja berdiri sebagai negara merdeka. Namun pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Ada alasan yang membuat banyak pihak saat itu ikut percaya. Timor Leste memiliki satu modal besar, cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Negara ini diketahui menyimpan sekitar 5,1 triliun kaki kubik gas alam, serta sekitar 226 juta barel minyak kondensat. Jumlah yang luar biasa besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang hanya sekitar 1,4 juta jiwa. Dengan kekayaan sebesar itu muncul keyakinan bahwa Timor Leste akan menyusul negara-negara kaya berbasis energi seperti Qatar atau Uni Emirat Arab. Gambaran gedung pencakar langit, kota modern dan kehidupan rakyat yang sejahtera pun seakan tinggal menunggu waktu. Namun waktu tidak pernah berhenti. Tahun demi tahun berlalu dan kini lebih dari 17 tahun telah lewat sejak mimpi besar itu diumumkan ke dunia. Sayangnya, kenyataan yang dihadapi Timor Leste hari ini justru berbanding terbalik dengan bayangan Dubai versi Asia Tenggara. Alih-alih menjadi negara makmur, Timor Leste masih terjebak dalam kemiskinan ekstrim. Laporan Asian Development Bank tahun 2023 mencatat bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di negara ini masih berada di angka 29,7%. Bahkan sejumlah sumber lain menyebutkan angka kemiskinan mencapai 42%, menjadikannya yang tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini bahkan lebih buruk dibanding Myanmar, negara yang sedang dilanda perang saudara. Sebuah kenyataan pahit yang sangat kontras dengan mimpi besar yang pernah digaungkan. Masalah Timor Leste tidak berhenti pada angka kemiskinan. Sumber utama pendapatan negara yang selama ini menopang sekitar 80% anggaran nasional diperkirakan akan mulai mengering pada tahun 2034. Artinya, dalam waktu kurang dari 1 dekade, negara ini berisiko kehilangan fondasi utama ekonominya. Harapan sempat kembali muncul melalui proyek raksasa Greater Sunrise, ladang gas besar yang berada di perairan antara Timor Leste dan Australia. Namun proyek ini baru direncanakan mulai beroperasi sekitar tahun 2030 dan diperkirakan hanya bertahan hingga maksimal 2049. Itu pun jika semua berjalan sesuai rencana. Dengan kata lain, bahkan jika proyek ini berhasil, waktu yang dimiliki Timor Leste tetap sangat terbatas sebelum menghadapi ancaman krisis ekonomi berikutnya. Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang sejatinya sangat kaya akan sumber daya alam. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, seharusnya Timor Leste memiliki peluang besar untuk benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Namun kenyataannya, salah kelola, ketergantungan pada satu sektor, serta minimnya diversifikasi ekonomi membuat kekayaan alam tersebut tidak pernah sepenuhnya dirasakan oleh mayoritas masyarakat. Alih-alih berdiri sebagai negara yang mandiri, Timor Leste hingga hari ini justru masih bergantung pada negara yang dulu pernah menjadi bagian dari sejarahnya, Indonesia. Ketergantungan itu terlihat nyata di berbagai sektor vital. Di sektor energi misalnya, meskipun Timor Leste dikenal memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, kebutuhan bahan bakar minyaknya justru dipasok dari Indonesia. Pertamina telah melayani kebutuhan energi Timor Leste sejak tahun 1984, jauh sebelum negara itu merdeka. Setelah terminal BBM di Dili dibangun, peran Indonesia dalam memasok energi ke Timor Leste semakin menguat. Pada tahun 2015, BUMN Indonesia secara resmi mendirikan Pertamina International Timur atau PIZA, yang kini menjadi pemain utama penyedia BBM, LPG, aftur, pelumas, hingga produk petrokimia di Timor Leste. Sebanyak 95% saham perusahaan ini dimiliki oleh BUMN Indonesia, sementara sisanya dimiliki oleh mitra lokal. Hingga saat ini, PIZAS mengoperasikan berbagai terminal BBM dan SPBU di Dili, termasuk di Bobora, Bekora, Motael, Bandara Komoro, hingga stasiun pengisian LPG di Tibar. Pasokan energi ini berasal dari unit operasi Pertamina Patraniaga di Surabaya, Kupang, Atapupu, serta trading arm di Singapura. Rata-rata penyaluran BBM dari Indonesia ke Timor Leste mencapai lebih dari 8.800 kiloliter per bulan, sementara LPG sekitar 28 metrik ton per bulan. Tanpa pasokan tersebut, aktivitas ekonomi Timor Leste praktis akan berhenti. Ketergantungan juga sangat terasa di sektor infrastruktur. Sebagai negara berkembang, Timor Leste membutuhkan pembangunan jalan dan fasilitas umum dalam skala besar. Namun kemampuan produksi aspal dalam negeri tidak mencukupi. Sekali lagi, Indonesia menjadi pemasok utama.
Pada April 2017, Pertamina melalui afiliasinya melakukan ekspor perdana aspal ke Timor Leste dengan volume sekitar 100 metrik ton yang dikirim dari Gresik, Jawa Timur. Fakta ini menunjukkan bahwa bahkan untuk membangun infrastruktur dasar, Timor Leste masih harus bergantung pada Indonesia. Di era digital, ketergantungan itu berlanjut ke sektor internet dan teknologi. Timor Leste dikenal sebagai salah satu negara dengan koneksi internet paling lambat di dunia, dengan kecepatan rata-rata hanya sekitar 2,5 Mbps. Kondisi ini menjadi hambatan besar, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Di sisi lain, wilayah perbatasan Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur justru menikmati koneksi internet yang jauh lebih baik. Pos lintas batas negara Motamasin di Kabupaten Belu bahkan menyediakan internet gratis, komputer, dan pojok baca digital. Tak sedikit pelajar Timor Leste yang rela menyeberang ke wilayah Indonesia hanya untuk mengerjakan tugas sekolah karena keterbatasan akses internet di negaranya sendiri. Ketergantungan Timor Leste terhadap Indonesia juga sangat terasa dalam urusan logistik dan kebutuhan pokok. Sekitar 80% kebutuhan sehari-hari masyarakat Timor Leste dipasok dari Indonesia, mulai dari makanan, minuman, produk rumah tangga, hingga kebutuhan dasar seperti pasta gigi dan deterjen. Produk-produk ini mudah ditemukan di toko-toko Dili dengan label buatan Indonesia. Tanpa pasokan tersebut, roda kehidupan masyarakat Timor Leste akan terganggu secara serius. Di sektor pendidikan, meskipun bahasa Portugis ditetapkan sebagai bahasa nasional, dalam praktiknya bahasa ini kurang relevan di kawasan Asia Tenggara. Jumlah universitas berkualitas di Timor Leste juga sangat terbatas. Akibatnya, banyak warga Timor Leste memilih melanjutkan pendidikan ke Indonesia. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan bahwa sekitar 90% pejabat pemerintahan Timor Leste merupakan lulusan universitas di Indonesia. Inilah sebabnya pelajaran bahasa Indonesia hingga kini masih diajarkan dalam kurikulum pendidikan Timor Leste. Sektor kesehatan pun tidak lepas dari ketergantungan. Warga Timor Leste, khususnya dari kalangan kurang mampu, kerap berobat ke fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Indonesia seperti Kabupaten Malaka. Puskesmas-puskesmas di daerah ini sering menerima pasien dari Timor Leste. Bahkan tidak jarang biaya pengobatan digratiskan. Meski menambah beban layanan kesehatan Indonesia, hubungan kekerabatan dan tingginya mobilitas lintas batas membuat kondisi ini dianggap sebagai hal yang wajar. Inilah potret Timor Leste hari ini. Lebih dari 2 dekade setelah merdeka, negara ini masih sangat bergantung pada Indonesia di hampir seluruh sektor vital. Ironisnya, di tengah ketergantungan tersebut, sebagian elit politik Timor Leste justru kerap mendukung isu separatisme di wilayah lain Indonesia. Sebuah paradoks yang sulit diabaikan. Kini pertanyaannya, apakah Timor Leste benar-benar sudah merdeka secara ekonomi dan mampu berdiri mandiri sebagai sebuah negara? Ataukah mereka masih hidup di bawah bayang-bayang Indonesia yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan mereka? Jawabannya ada di tangan kalian. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.